谢谢您的配合。各位旅客请注意，列车停好驶了后，请先由到等旅客先下车，再到按正顺时上车。多谢你的配合。各位旅客请注意，列车停好以后，请本到站的旅客。Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras pada materi kuliah komunikasi bisnis pertemuan ketiga dengan mengambil tema komunikasi bisnis bagi organisasi. Mari kita coba membahas tentang definisi komunikasi. Komunikasi adalah perekat yang memungkinkan kelompok masyarakat secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Organisasi adalah sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Itu adalah definisi yang dapat kita baca pada buku-buku pelajaran tentang komunikasi bisnis. Jadi karena pendapat orang banyak, maka definisi komunikasi pun juga banyak. Ini adalah salah satunya. Selanjutnya saya akan coba membahas tentang fungsi manajerial. Mari kita lihat di dalam posisi interpersonal, seseorang itu bisa dalam posisi 3 hal. Bisa sebagai tokoh atau figurehead, kemudian bisa juga sebagai seorang pemimpin atau leadership, kemudian juga bisa sebagai penghubung atau liaison. Orangnya disebut liaison officer. Sementara secara informasional, seorang tokoh itu mempunyai kegiatan adalah memantau situasi yang sedang terjadi atau akan terjadi. Jadi seorang tokoh itu biasanya memonitor. Kemudian secara decisional, maka kegiatan itu biasanya dilakukan oleh seorang atau beberapa orang wira swasta atau entrepreneur. Sementara seorang pemimpin atau leadership itu tugasnya adalah menyebarluaskan informasi atau disseminator. Kemudian di dalam level decisionalnya adalah sebagai pencari solusi atau disturbance handler. Sekaligus akan menyediakan pengalokasian sumber daya atau resources allocator. Sementara untuk penghubung atau liaison officer, dia berfungsi sebagai penyambung lidah atau juru bicara atau spokesperson. Tugasnya adalah sebagai negosiator. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Kita ambil contoh di lapangan. Seorang tokoh dalam komunikasi bisnis itu kita ambil contohnya adalah Rocky Gerung. Rocky Gerung ini orangnya menjadi sangat terkenal di era pemerintahan Jokowi karena dia benar-benar berani mengemukakan pendapat dia. Tapi dia benar, dasarnya adalah ilmu.
Seorang tokoh itu di dalam komunikasi bisnis fungsinya adalah sebagai penasihat, sebagai peletak disiplin ilmu, sebagai narasumber, dan sebagai evaluator. Itu adalah peran tokoh dalam komunikasi bisnis. Di sini saya ambil contoh adalah Rocky Gerung. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian dari selebritis dalam komunikasi bisnis itu apa fungsinya? Di sini saya ambilkan contoh Raffi Ahmad. Seorang selebritis itu fungsinya adalah sebagai daya tarik. Jadi kalau orang jualan produk baru, biasanya mereka mencari sosok selebritis untuk menjadi daya tarik agar minimal mau melihat produknya. Padahal awalnya adalah dia ingin melihat si artisnya tadi, selebritisnya tadi. Kemudian yang kedua adalah sebagai booster untuk mempercepat. Kemudian sebagai ambasador produk. Sebagai ambasador atau duta produk tadi. Berikutnya juga bisa sebagai maskot. Jadi tergantung tinggal kontraknya seperti apa. Tapi peran selebritis dalam komunikasi bisnis itu bisa sebagai ada yang 4 yang sudah saya sebutkan tadi, itu baru sebagian. Tapi pada intinya untuk sebagai daya tarik untuk memikat pelanggan yang belum kenal dengan suatu produk, maka diperkenalkan dengan adanya selebritis tadi. Kita lanjutkan. Kemudian apa peran CEO dalam komunikasi bisnis? CEO itu adalah pimpinan tertinggi dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan yang fungsinya adalah sebagai pemimpin. Yang kedua sebagai pengelola. Yang ketiga sebagai komunikator. Dan yang keempat sebagai eksekutor. Jadi rekan-rekan, itulah dari gambaran peran CEO. Sekarang kita lihat peran license officer dalam komunikasi bisnis. Di sini saya memberi contoh dari Menteri Luar Negeri kita, yaitu Retno Marsudi. Jadi Retno Marsudi ini ditunjuk oleh pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Luar Negeri. Tugas license officer dalam komunikasi bisnis adalah sebagai penyambung untuk memberikan informasi. Kemudian yang kedua sebagai pengelola di internal unitnya mereka ya. Kemudian sebagai juru bicara. Dan yang keempat sebagai penyebar informasi. Jadi ada beberapa license officer di masing-masing kementerian itu. Jadi pada intinya seorang menteri itu di samping sebagai pembantu presiden bisa juga sebagai license officer di unitnya atau di kementeriannya masing-masing. Mari kita lanjutkan lagi tentang kegiatan pertukaran informasi. Rekan-rekan semua, ini adalah gambaran konsep atau model sebuah komunikasi. Jadi ada dua posisi, yaitu yang berwarna bulat, warna biru. Di situ disebutkan sender. Sender itu adalah pengirim berita ya, pengirim berita.
kemudian di ujung sebelah kanannya adalah receiver. Receiver itu penerima. Jadi ini gambaran komunikasi satu arah. Ada orang yang mengirim berita, kemudian diterima oleh penerima atau receiver. Jadi kita pada saat berbicara itu dengan menggunakan frekuensi yang rendah, frekuensi rendah. Jadi suara manusia, musik, segala macam itu frekuensinya rendah. Untuk dapat dikirim ke pihak receiver, maka perlu ada satu carrier atau frekuensi carrier yang disebut yang nantinya akan voice tadi akan ditumpangkan di frekuensi carrier tadi dengan cara disebut encoding atau encode. Jadi sehingga frekuensi suara yang keluar dari sender tadi di encoding kemudian dikirim secara frekuensi dengan menggunakan frekuensi kemudian dikirim ke receiver melalui satu medium. Mediumnya tentunya kalau sekarang ini untuk komunikasi digital dia menggunakan jaringan internet. Kemudian di sini ada disebut noise. Noise itu adalah gangguan. Gangguan selama dalam perjalanan melalui medium tadi biasanya kan ada gesekan, ada kilat, ada petir, kemudian ada magnet. Itu akan menimbulkan satu gesekan. Bisa juga suaranya jadi terganggu, hilang atau apa. Itu adalah efek daripada noise. Selanjutnya untuk bisa diterima oleh receiver, maka di dalam receiver tadi ada yang namanya alat untuk mengganti suara yang sudah di encoding tadi dipecah kembali ke suara asalnya, informasi asal, yaitu dengan cara decoding. Decoding sehingga suara yang dikeluarkan oleh sender dapat didengar oleh receiver. Selanjutnya dengan melalui sistem itu dari suara yang diterima itu secara elektronik ya dikembalikan kepada sender untuk menjadi feedback atau masukan ya. Ada koreksi sehingga yang berikutnya akan lebih baik lagi. Itu gambaran daripada kegiatan pertukaran informasi yang ada di dalam komunikasi bisnis. Kita lanjutkan lagi. Di sini adalah untuk proses komunikasi memungkinkan anggota organisasi bertukar informasi dengan menggunakan satu bahasa atau simbol-simbol yang biasa digunakan. Secara umum, komunikasi mempunyai dua fungsi penting dalam organisasi. Yang pertama adalah komunikasi memungkinkan orang-orang untuk saling bertukar informasi. Kemudian yang kedua, komunikasi membantu menghubungkan sekelompok anggota dalam organisasi yang terpisah dengan organisasi lainnya. Jadi itu adalah gambaran pertukaran informasi. Baik, kita lanjutkan lagi untuk meningkatkan komunikasi. Komunikasi itu bisa menggunakan medium internet. Saat ini kita sudah terbiasa menggunakan komunikasi daring atau komunikasi online, di mana di dalam komunikasi itu membutuhkan persyaratan yang pertama ada jaringan internetnya.
kemudian ada kuota internet, mempunyai HP atau laptop. Kemudian yang keempat, memiliki aplikasi internet. Yang kelima, memiliki aplikasi sosial media. Jadi kalau kalian ingin melakukan komunikasi internet, maka yang dibutuhkan adalah 5 item tadi. Jadi di sini kita melihat bahwa di dalam komunikasi online ini semuanya membutuhkan duit ya. Semuanya membutuhkan duit, tidak ada yang tidak ada duitnya. Di sini dunia bisnis memang berjalan ya. Kemudian kita lanjutkan manfaat internet. Kita lihat perang antara Rusia dan Ukraina dapat kita nikmati pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama di Indonesia, yaitu melalui jaringan internet. Jaringan internet, begitu ada kamera atau video yang di-upload di entah itu di sosial media atau di mana, maka asal kita mempunyai aplikasinya, kita bisa melihat video atau gambar tayangan tersebut. Jadi kita bisa melihat informasi baik itu video, suara, gambar atau apa dalam waktu yang relatif bersamaan. Kemudian kegiatan-kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pertukaran informasi itu antara lain menetapkan tujuan, membuat dan melaksanakan tujuan, mengukur prestasi kerja, merekrut dan mengembangkan staf, pelayanan pelanggan, negosiasi dengan pemasok, memproduksi produk, berinteraksi. Itu gambarannya. Mari kita coba kita bedah satu persatu bahwa kalau bagaimana untuk menetapkan tujuan. Jadi kita harus membentuk tim atau kelompok kerja di dalam satu perusahaan. Tentunya dicari orang-orang yang mempunyai pemikiran atau mempunyai daya pikir untuk menentukan ini ya. Bagaimana menetapkan tujuan atau target perusahaan. Jadi kalau di perusahaan biasanya orang membentuk visi dan misi perusahaan. Mari kita lanjutkan lagi. Selanjutnya setelah kita menentukan ini, kita juga bisa membuat dan melaksanakan tujuan tadi. Di dalam sebelum kita menentukan perencanaan perusahaan untuk menentukan target, biasanya kita ini harus tahu posisi kekuatan atau kelemahan perusahaan apa saja ya. Kemudian kita juga harus tahu lingkungan eksternal di perusahaan, yaitu untuk melihat peluang dan ancaman. Analisa ini biasanya disebut SWOT. Ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, itu rekan-rekan semua. Setelah kita tahu kekuatan dan peluang yang ada di perusahaan maupun yang ada di pihak eksternal atau lawan, itu kita bisa mengira-ira atau bisa menganalisa posisi kita itu di pasar, di pangsa pasar itu seperti apa, yaitu bisa menggunakan dengan Boston Consulting Group ya, yaitu di situ merupakan satu matrik. Matrik vertikal itu adalah antisipasi pertumbuhan,
yang horizontalnya adalah market share, pangsa pasar. Jadi pertumbuhan kita berapa, kemudian market share-nya itu berapa dibandingkan. Di sini diperoleh 4 kondisi. Yang kondisi pertama adalah question mark. Question mark itu adalah satu kondisi di mana produk yang kita tawarkan di pasar itu posisinya ada di untuk pertumbuhannya itu bagus, high, tetapi market share-nya itu rendah. Artinya belum ngerti ini mau kemana ini, jadi makanya disebut question mark. Karena pertumbuhannya tinggi, tapi kok ini pangsa pasarnya itu rendah. Kemudian berikutnya, posisi berikutnya namanya star. Star itu pertumbuhannya tinggi dan market share-nya tinggi. Jadi posisi star ini adalah posisi di mana kalau di dalam produk life cycle itu dia sedang puncak-puncaknya. Kemudian kita masuk ke posisi yang ketiga, yaitu cash cow. Cash cow itu di sini pertumbuhannya rendah, tetapi market share-nya tinggi. Jadi produk yang dijual itu lagi tinggi, tapi banyak permintaan, tapi pertumbuhannya itu rendah gitu loh, rendah. Sehingga dia ini waktunya masa panen ibarat kata dia tinggal menikmati saja, Kemudian yang terakhir adalah dog. Dog itu adalah satu posisi di mana pertumbuhan rendah, market share-nya juga rendah. Artinya kalau anak perusahaan atau perusahaan udah posisinya seperti ini, apakah mau dilikuidasi saja atau dihapus, dibubarkan. Nah, itu kondisinya seperti itu. Jadi dengan kita menggunakan Boston Consulting Group ini kita tahu posisi perusahaan kita yang ada di dalam pangsa pasar tadi antara pertumbuhan dan market share. Jadi itu rekan-rekan semua. Kemudian kita lanjutkan lagi. Untuk mencapai target perusahaan yang sudah ditentukan di awal tadi, maka masing-masing unit kerja itu dilakukan integrasi masing-masing departemen, masing-masing kementerian, masing-masing unit itu mengusulkan program kerja. Nah, di sini saya ambilkan contoh program operasi, program teknik, program pemasaran, program keuangan, dan program SDM. Jadi masing-masing unit bisnis tadi mengusulkan sesuai dengan fungsinya ya, tentunya sesuai dengan fungsinya untuk menjalankan keinginan kinerja perusahaan itu supaya tercapai. Dari masing-masing program kerja tadi akan menjadi proyek atau pekerjaan. Dari proyek tadi ada proyek operasi, ada proyek teknik, ada proyek pemasaran, ada proyek keuangan, dan ada proyek SDM. Jadi semuanya itu dibuat dalam rangka mensukseskan kinerja perusahaan. Baik, rekan-rekan semua, mari saya lanjutkan lagi tentang pola komunikasi. Pola komunikasi di sini yang ditampilkan ada pola roda. Pola roda itu bisa juga disebut pola star ya, pola bintang.
Kemudian ada pola Y, kemudian ada melingkar, ada pola bersambung, dan ada pola menyeluruh. Mari kita lihat satu persatu. Pola star. Jadi kalau di dalam komunikasi bisnis, pola star itu ini ada di mana ada satu sentral komputer, kemudian disambungkan dengan ada di sini diberi contoh ada 5 buah laptop. Nah, kalau di dalam komunikasi daring, di sini tergantung mahasiswanya ada berapa. Kalau mahasiswanya 60, ya dari pola starnya ini satu sentral kampus akan membagi jaringan ini ke 60 mahasiswa, yang terhubung dengan laptop atau HP masing-masing. Itu adalah namanya pola star. Jadi komunikasi daring itu merupakan pola star. Kita lanjutkan lagi. Kalau pola Y ini contohnya ada satu komunikasi yang dibuat sedemikian rupa terhubung dengan 3 kondisi, yaitu 3 laptop, anggap aja gambarannya 3 laptop tadi, di mana ada satu laptop yang menghubungkan laptop yang lain untuk dijadikan subnya. Jadi laptop yang Y ini laptop yang Y ini tidak bisa berhubungan langsung dengan laptop yang lain ya, laptop yang lain. Itu dia hanya bisa berhubungan dengan laptop di atasnya. Sementara kalau 3 buah laptop yang ada di sini, dia dapat berhubungan dengan satu sama lain karena dihubungkan oleh sentralnya. Itu gambaran pola Y. Kemudian kita masuk ke pola ring. Pola ring itu disebutkan tadi adalah pola berhubungan ya, pola berhubungan tadi. Di sini ada satu sentral komputer, Ini kan saya ambilkan contoh aja untuk online ya. Sentral komputer, dia ada servernya, kemudian dia orang-orang yang ini dibuatkan link URL-nya masing-masing. Link ini di copy di masing-masing komputer atau laptop. Kemudian di sini bisa juga disambungkan oleh printer. Jadi orang yang ada di masing-masing ini, jadi kita tidak perlu membutuhkan masing-masing komputer ada printernya, tapi hanya satu printer. Sehingga kalau orang mau mencetak, tinggal print, kita ambil link printnya, udah langsung bisa. Itu rekan-rekan semua untuk pola ring. Kemudian kita masuk ke pola bersambung. Nah, pola bersambung itu kita lihat di sini bahwa ada satu server, kita sebut saja sumber informasi. Di sini ada 4 laptop yang berhubungan. Tetapi yang berhubungan langsung ini hanya laptop A. Sementara laptop B, laptop C, laptop ini di bawah masing-masing ya, di bawah. A bisa berhubungan dengan sumber atau memperoleh informasi dari sumber langsung, tapi A ini memberikan informasi ke B, B ke C, C ke D. Tapi untuk B itu hanya bisa terhubung ke A ya, terhubung A. Sama dia memberikan informasi ke C, tapi ke D nggak bisa. Jadi biasanya pola bersambung ini mempunyai banyak kendala.
kita saja kalau bicara ke orang, maka kelima orang yang secara berantai atau bersambung, ini informasi yang akan kita peroleh itu pasti berbeda. Feedbacknya yang kita tanya lagi sudah berbeda. Maka yang paling bagus yaitu komunikasi secara ring tadi sehingga semuanya bisa terhubung, informasinya sama. Baik, rekan-rekan semua, kita lanjutkan lagi tentang pola menyeluruh. Pola menyeluruh. Jadi di dalam satu komunikasi bisnis, itu ini masing-masing laptop atau HP ini bisa komunikasi satu dengan yang lainnya. Yang ini bisa dengan yang di atas di sebelah kiri, sebelah kanan di bawah, terus berikut semuanya bisa terhubung, Nah, ini adalah komunikasi internet saat ini yang disebut dengan website. Jadi kita mempunyai satu HP atau laptop dengan menggunakan jaringan internet, maka kita bisa berhubungan dengan seluruh website yang ada di dunia. Yang penting kita mempunyai linknya. Link dari website masing-masing. Baik, rekan-rekan semua, kita lanjutkan lagi tentang pola komunikasi. Pola komunikasi itu ada dua, pola komunikasi primer dan pola komunikasi sekunder. Pola komunikasi primer ini merupakan pola suatu proses penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan satu simbol sebagai media saluran. Dalam pola ini terbagi menjadi dua, ada lambang verbal, ada lambang non-verbal. Sementara pola komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Kita coba bahas lebih jelas lagi. Jadi rekan-rekan semua, kita lihat yang sebelah kanan ini adalah proses komunikasi secara primer, yaitu kita berkomunikasi secara daring menggunakan laptop, kita berekspresi juga secara daring di depan kamera, itu untuk mengutarakan pendapat kita, baik dengan kata-kata maupun dengan gaya bahasa tubuh. Kemudian di dalam proses komunikasi sekunder adalah komunikasi yang sifatnya lebih informal ya. Kita ngobrol kemudian sama teman dengan menggunakan cir atau minuman bareng saling ini. Itu merupakan proses komunikasi sekunder ya. Jadi kalau kita secara online tadi adalah primer, sekundernya kita kopi darat ya, Yuk kita untuk memperjelas ini kita menggunakan komunikasi secara sekunder. Ya, yuk kita ngopi dulu yuk. Ayo, ya itu namanya sekunder ya. Kemudian kita lanjutkan pola komunikasi yang pertama linear.
Dalam proses komunikasi ini biasanya terjadi dalam komunikasi tatap muka atau face to face, tetapi juga ada kalanya komunikasi bermedia. Kemudian pola komunikasi sirkuler, dalam proses sirkuler itu terjadinya feedback atau umpan balik, yaitu terjadi arus dari komunikasi ke komunikan ke komunikator sebagai penentu utama keberhasilan komunikasi, yaitu sirkuler, ini linear. Mari kita coba lebih jelas lagi. Nah, ini adalah komunikasi linear, jadi komunikasi langsung. Jadi ada seorang ini wartawati muda yang belia, wanita, melakukan wawancara terhadap seorang mahasiswa, ya, seorang mahasiswa. Ini terjadi namanya komunikasi linear. Kemudian kita lanjutkan lagi pola komunikasi linear. Ini bisa juga pada saat sekarang ini pendidikan sudah dilaksanakan secara tatap muka. Tatap muka dengan ketentuan tetap menggunakan ini ya, masker dan ini kesehatan ya, jaga jarak segala macam. Itu termasuk pola komunikasi linear. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini adalah pola komunikasi sirkular, yaitu kita berkomunikasi secara daring. Secara daring itu pada saat kita ini berbicara itu punya feedback. Contohnya kita bertanya, suara saya bisa didengar atau tidak, ya kan? Nah, kalau suara kita tidak bisa didengar oleh lawan bicara, artinya pola komunikasi sirkuler itu tidak terjadi, maka perlu adanya feedback. Feedback dari lawan bicaranya, lawan bicara. Jadi feedback itu berfungsi untuk mengetahui pola komunikasi sirkuler itu berjalan. Oke, kita lanjutkan. Saluran komunikasi formal. Saluran komunikasi formal itu ada 3. Yang pertama horizontal, vertikal, dan diagonal. Kita lihat di sini yang nomor 1, komunikasi dari atas ke bawah disebut downward communication. Jadi atas ke bawah, bawah ke atas ya, lawannya bawah ke atas ya. Itu namanya vertikal komunikasi. Sementara yang ketiga adalah komunikasi horizontal, komunikasi horizontal. Yang keempat adalah komunikasi diagonal. Nah, diagonal itu bisa dari sudut ke sudut ya. Maksudnya bisa yang berseberangan juga bisa komunikasi. Ini adalah komunikasi horizontal, vertikal, dan diagonal. Baik, rekan-rekan semua, kita lanjutkan lagi jaringan komunikasi dalam organisasi. Mari kita lihat struktur organisasi, suatu organisasi yang dibangun oleh manajemen perusahaan. Yang akan kita amati adalah jaringan komunikasinya, jaringan komunikasi. Kita lihat di paling atas disebut manajer umum. Di bawah manajer umum ini ada beberapa manajer lagi. Di sini ada manajer keuangan, manajer produksi, manajer keuangan. Ini manajer teknik ya. Atau manajer ini marketing. Manajer marketing membawahi 2 bagian. Bagian penjualan, bagian promosi.
kemudian manajer produksi, bagian pabrik, bagian penelitian, kemudian manajer keuangan, bagian akuntansi, dan bagian pendanaan. Nah, kita lihat yang titik ini adalah jaringan komunikasinya. Manajer pemasaran, dia bisa komunikasi dengan bagian pabrik. Manajer produksi bisa berkomunikasi dengan bagian promosi. Begitu pula manajer produksi bisa komunikasi dengan bagian akuntansi. Manajer keuangan bisa bicara tentang bagian penelitian. Jadi itu jaringan komunikasi dalam organisasi. Baik, rekan-rekan semua, kita lanjutkan lagi tentang saluran komunikasi informal. Komunikasi informal ya. Di sini kita lihat ada namanya conforming, mengkonfirmasi pesan formal. Kemudian ada expanding, menjembatani kesenjangan. Jadi di dalam saluran komunikasi informal itu ada 6 bagian: conforming, expanding, expediting, contradicting, circumventing, dan supplementing. Nah, maksudnya confirming itu mengkonfirmasi, expanding menjembatani, expediting adalah ekspedisi atau distribusi barang ya, produk. Kemudian contradicting adalah kondisi yang berlawanan dengan pesan resmi ya, pesan resmi. Jadi kalau ada permasalahan itu perlu dilakukan satu komunikasi. Kemudian ada circumventing, pemangkasan beberapa kontak informal. Jadi kadang-kadang kita kalau berbelit-belit tadi sudah ditunjukkan manajer keuangan bisa langsung ke distribusi atau ke bagian ini penelitian. Itu untuk memotong pemangkasan beberapa konfirmasi yang ada di dalam satu perusahaan. Kemudian supplementing, di mana pesan dikerjakan lebih baik dari formal, ya kan? Itu jadi contohnya kalau kita membeli sesuatu, ada namanya suplemennya. Jadi kalau kita makan perlu ada suplemen. Suplemen itu merupakan tambahan, contohnya untuk biar kita lebih kuat, kita makan vitamin, ya kan? Biar kita badannya tidak serang ini vitamin C, vitamin D, segala macam, itu suplemen. Baik, kita lanjutkan lagi rekan-rekan semua. Tujuan komunikasi dan unsur-unsur komunikasi. Kita lihat tujuan komunikasi itu untuk menetapkan dan menjabarkan tujuan dan sebagainya. Silakan Anda baca sendiri ya. Baca sendiri itu gampang. Kemudian berikutnya kita lihat konsep kunci komunikasi organisasi. Konsep kunci komunikasi organisasi itu di sini ada 7 bagian. Yang pertama proses, kemudian pesan, yang ketiga jaringan, ketergantungan, yang kelima hubungan, yang keenam lingkungan, dan yang ketujuh ketidakpastian. Itu adalah konsep kunci komunikasi organisasi. Ada 7 bagian. Kemudian kita lihat cara mengelola komunikasi organisasi. Terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi. Yang pertama, penanganan pesan-pesan yang bersifat secara rutin. Jadi harus ada SDM yang bertugas untuk mengawal ini, ya kan? Kemudian ada penanganan krisis komunikasi. Krisis komunikasi. Di dalam kondisi komunikasi online itu harus ada orang yang bertanggung jawab
in charge terhadap kegiatan online ini gitu. Jadi sekarang ini sudah harus ada unit pengelola komunikasi online. Saat ini semuanya dapat dikerjakan dengan mesin ya, dengan mesin menggunakan artificial intelligence. Baik, sebelum kita akhiri daripada diskusi ini, saya akan menyampaikan tugas kelompok ya. Tugas kelompok silakan di link ya, di copy linknya, nanti kalian akan memperolehnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.